kembali. Halo. Bagaimana, senang? Saudaraku, senang ya bisa ketemu lagi, bisa. Walaupun sekarang ini banyak yang tidak hadir ya. Saya percaya bahwa tidak mengurangi sukacita kita. Ada beberapa alasan teman-teman yang tidak bisa hadir bersama dengan kita. Saudara, setiap bulan Juni ya kita rayakan ulang tahun kita ya. Kita ini sudah umur 25 tahun ya. Saya selalu bilang bahwa tidak ada kegerakan ya. Tidak ada kegerakan tanpa Tuhan bangkitkan seorang pemimpin kegerakan. Betul nggak ya? Kegerakan tidak bisa ujuk-ujuk terjadi, saudara. Tapi selalu kalau Tuhan bangkitkan suatu kegerakan, pasti Dia bangkitkan seorang pemimpin. Amin. Dan Tuhan tidak mau kegerakan itu menjadi monumen, ya. Tapi Tuhan ingin kegerakan itu terus menjadi movement. Amin. Movement itu artinya selalu semakin besar. Tidak menjadi monumen, tidak menjadi museum, saudara. Yang dikenang saja ya. Dulu enggak. Tapi hari ini kita terus mengalami kegerakan, saudara ya. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan ingin bahwa kegerakan itu diteruskan, ya, tidak mau berhenti. Maka saya percaya bahwa Tuhan sedang membangkitkan orang-orang kegerakan untuk meneruskan kegerakan. Doa saya di tahun ke-25 di KK di Lembang ini, Tuhan lahirkan orang-orang kegerakan yang meneruskan kegerakan di kota-kota, di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Amin, saudara ya. Amin ya. Kita melihat kesetiaan Tuhan selama 25 tahun. Saudara pastilah yakin, saudara tahu sejarah ya. Mungkin saudara berpikir, saya sudah tahun sekian masuk GKKD ini. Saya percaya kita semua punya kalimat yang sama, Tuhan dahsyat, betul? Amin, saudara. Kita melihat bagaimana Tuhan dahsyat, ya. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, karena seseorang, tapi karena Tuhan yang memiliki rencana yang besar atas gereja ini. Amin. Dan kita bersyukur sampai hari ini kita melihat kesetiaan Tuhan dalam segala aspek, betul? Kita tidak pernah kekurangan berkat, amin. Ya, kita selalu mengalami anugerah ya. Tahun ini kita bersyukur ada banyak desa-desa di Subang ditambahkan, ada 2 desa ya, Mbak Kopi ya. Ada 2 desa ditambahkan 1 Subang kota kita buka tahun ya tahun kemarin. Tahun ini kita membuka makan siang gratis dari bulan Januari, sekarang udah sampai bulan Juni ya. Dan saya melihat pada waktu saya tesis, saudaraku, saya judulnya melalui platform pendidikan Yayasan CKB, kita menjangkau jiwa, kemudian untuk amanat agung. Saya melihat PKBM sudah 17 orang yang bertobat. Beri tepuk tangan. Anak-anak paket B, paket C ya, 17 ya. Mungkin saudara pikir sedikit, itu satu aja anugerah itu saudara ya. Amin ya. Ya. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan bergerak di setiap platform saudara ya. Bersyukur juga di Cibodas Sumber Jaya ada beberapa teman-teman kontekstual hari ini bisa datang bersama-sama. Walaupun ada beberapa yang tidak datang, saudara. Kita melihat bagaimana dengan ajaib Tuhan juga buka di Sunten Jaya Pos ya. Bagaimana kita menjadi base camp untuk anak muda juga untuk orang-orang desa. Saya percaya kalau kita respon dengan benar, saudara, apa yang tidak pernah kita lihat, dengar, dan timbul dalam hati, Tuhan akan kerjakan di tahun-tahun ini. Amin. Koreos Tuhan akan terjadi, percepatan itu akan terjadi, akselerasi itu akan terjadi. Kita akan dibuat tercengang-cengang dan terheran-heran. Ya. Kalau dulu zaman tahun 1998, 1 orang ya, Roh Tuhan Allah ada padaku, Dia mengurapi aku ya, saya untuk mengabarkan Injil, membebaskan tawanan, belenggu, bahkan menggantikan kain duka cita menjadi sukacita. Pada ayat yang ketiga di Yesaya 60 dikatakan mereka, saudara ya, yang akan menduduki kota-kota sunyi. Amin. Ya, dari 1 orang pemimpin kegerakan dilahirkan banyak orang kegerakan. Amin. Nah, kita rindu di situ terus berlanjut, saudara, sampai orang boleh berkata bahwa inilah Yesus Tuhan yang aku nanti-nantikan. Ya, semua orang boleh betul mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan ingin domba keda dan yang baik datang berduduk rumah Tuhan untuk menjadi persembahan yang harum. Amin. Amin, saudara ya. Saya rindu kenapa ini selalu rayakan ulang tahun, supaya saudara, anak-anak muda, bahkan orang baru yang ikut dalam gereja ini selalu ingat sejarah bahwa ini tidak muncul begitu saja, ada ya.
yang Tuhan bangkitkan dan harus diteruskan. Amin. Ya, saya selalu berkata kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pelayanan ini dibuka dengan segala keterbatasan. Ya, kalau kita hari ini punya ruko sampai 4 begitu ya, punya tanah, kaya kita ya, punya mobil, punya motor gitu ya, sepeda nggak punya ya. Kita sepertinya kaya gitu ya. Tapi percayalah bahwa itu dimulai dari keterbatasan ya. Dari segala sesuatu yang tidak ada, tapi Tuhan mau lewat segala fasilitas itu lebih besar lagi kita menjangkau banyak jiwa. Amin. Maka itu saya rindu tetap semangat, tetap antusias, tetap selesaikan agenda berapapun harganya. Cinta habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Di dalam Tuhan nggak pernah kita rugi, amin. Selalu untung, ya. Saudara bisnis bisa rugi, tapi kalau ikut Tuhan dengan sungguh nggak pernah rugi. Amin. Ya, sudah banyak bukti dan saya juga jadi bukti kita selalu untung. Baik, itu prolog ya, ulang tahun GKKD. Nanti kita akan rayakan itu setelah ibadah. Hari ini saya harus menyampaikan mandat penatua, menyampaikan firman Tuhan ya, tentang murid yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Baik, kita baca firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi saudara, masa yang sukar hari ini bukan karena situasi ekonomi global dan sekali memang, tapi sebenarnya udah ada nubuatan firman Tuhan ya di dalam 2 Timotius 3:1 ini pasal 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada perang Iran sekarang perang dengan Israel, saudara. Orang meramalkan bahwa akan ada perang dunia ketiga, saudara ya. Jadi saudara melihat, saya selalu berulang-ulang katakan bahwa kita ini sedang hidup dalam kondisi yang sangat tidak baik-baik saja, betul ya. Dalam segala aspek kehidupan kita sepertinya digoncangkan, ya. Ya, sepertinya goncangan itu semakin hari semakin keras, saudara. Ya, seolah-olah kita nggak punya pengharapan lagi. Kesini digoncangkan, kesana digoncangkan, ya. Ya, semua sepertinya tidak ada yang aman, mengalami kegoncangan, dan kegoncangan itu semakin hari semakin keras, saudara. Ya, kenapa? Karena sudah dibuatkan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudara. Anak-anak Tuhan juga mengalami masa yang sukar, ya. Saya percaya saudaraku, kalau saudara dan saya mengalami banyak kegoncangan, pasti ada kerinduan dalam hati kita, dalam hidup kita untuk mempunyai tempat yang aman, yang tidak tergoncangkan, betul nggak? Ya, saya percaya bahwa saudara dan saya, kalau melihat hari-hari ini yang goncangannya semakin keras, kita pasti percaya bahwa kita ingin rindu, kita memiliki tempat untuk berlindung yang stabil, yang penuh dengan kepastian, betul nggak? Karena goncangan ini, saudaraku, tidak pasti, betul nggak? Ya, jadi wajar buat kita, saudaraku, bahwa kita ini harus memiliki sesuatu yang tidak bisa digoncangkan. Itu bukan kebutuhan anak Tuhan aja, mungkin kebutuhan orang dunia juga dia pengen seperti itu, saudara. Ya kan? Karena kita sudah mengalami masa sukar, hal-hal yang lain digoncangkan, ekonomi digoncangkan, politik digoncangkan, bahkan semakin luar biasa digoncangkan. Nah, saudara, apa sih tujuan Allah untuk menggoncangkan segala sesuatu? Baik, kita akan baca Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan ayat 29 ya. Ibrani 12 ayat 26. Oke. Saya akan bacakan ya, saudara. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut,
Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, kenapa Tuhan ingin menggoncangkan segala sesuatu? Supaya nyata apa yang tidak tergoncangkan. Betul nggak? Kalau tidak digoncangkan, tidak ada bukti bahwa ada sesuatu yang tidak bisa tergoncangkan. Betul nggak? Ia akan menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat, sehingga yang tinggal hanyalah yang tidak tergoncang. Apa sih tujuan Tuhan mengoncangkan? Karena dia ingin menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat, supaya nyata, ya, yang tinggal hanyalah yang tidak tergoncangkan, yang dasarnya kuat. Amin. Jadi yang penting adalah kita punya dasar yang kuat, betul? Kalau saudara punya dasar yang kuat, saudara tidak tergoncangkan. Karena kenapa Tuhan izinkan kegoncangan? Karena Tuhan menyisihkan orang yang tidak memiliki dasar yang kuat, supaya nyata orang yang punya dasar yang kuat tidak tergoncang. Amin. Nah, tetapi bersyukur, ya, dikatakan satu kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang digoncang. Yang tadi saya bilang, Tuhan akan menyisihkan orang yang tidak memiliki dasar yang kuat, karena ia dijadikan sudah tinggal tetap, supaya ketahuan orang yang tidak tergoncangkan, yang memiliki dasar yang kuat. Tapi bersyukur. Jadi apa dikatakan, kita baca sama-sama yang ayat 28, ya. Jadi, tahu kan itu, ya, dari jadi, ya. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan berdoa kepada Allah dengan orang dalam takut. Dikatakan jadi karena kita menerima apa, saudara? Kerajaan. Siapa kita? Betul nggak? Saudara, jadi karena kita, saya menerima kerajaan. Tunggu dulu, siapa kita? Betul nggak? Definisi kita itu siapa? Selama saudara tidak sekelompok kita yang disebutkan, saudara pasti tergoncang. Saudara tidak memiliki dasar yang kuat, karena hanya orang yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, dia akan kuat, aman, stabil, amin, penuh dengan kepastian, amin, ya, saudara. Jadi kita akan bahas siapa kita di sini, betul? Tidak semua orang tergolong kita, betul? Kalau saudara baca, jadi karena kita, siapa kita? Amin. Nah, sekarang saya cepat saja, nanti firman Tuhannya banyak acara setelah ini. Yang pertama kita lihat Yohanes 3 ayat yang ketiga. Siapa sebenarnya yang dikatakan kita, ya? Yohanes 3 ayat yang ketiga. Kita akan membaca, kan? 1, 2, 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dalam versi mudah dibaca, Yohanes 3 ayat 3 versi mudah dibaca, saya akan bacakan. Jika orang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat berada dalam kerajaan Allah. Itu yang versi mudah dibaca, kan? Ada jenis-jenis terjemahan, saudara. Bahkan firman Allah yang hidup berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi siapa kita? Yang pertama, engkau harus mengalami kelahiran baru. Amin. Katanya kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Versi mudah dibaca, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat berada dalam kerajaan Allah. Firman Allah yang hidup, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, siapa kita? Bersyukur, kata, karena kita menerima kerajaan. Siapa kita? Yang pertama, kau harus sudah lahir baru. Amin. Percaya kepada Yesus. Jadi saudara-saudara yang kontekstual, bersyukur saudara, betul? Tidak ada jalan yang lain. Amin. Kau pasti digoncangkan. Kau tidak akan punya dasar yang kuat, ya. Kau tidak punya jaminan kepastian dan keamanan
kau punya kerajaan Allah. Karena hanya kerajaan Allah yang tidak bisa tergoncangkan. Dan kau hanya bisa memiliki kalau kau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Di luar itu kau akan tergoncang. Betul? Itu yang pertama, saudara. Syarat pertama, jadi kita harus mengalami kelahiran baru. Amin. Amin. Semua, ya. Jadi itu pasti nggak digoncangin tapi luput tuh. Nyaris terus gitu ya. Jadi kalau ada 10 orang di PHK kita nomor 10 gitu. Ada naik gaji promosi 5 orang kita nomor 5. Luput terus. Amin. Yang kedua, mengalami kemenangan-kemenangan dalam setiap kehidupan. Tadi sudah sampaikan ya. Saya rindu supaya saudara lebih fokus kepada kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Jangan sampai kepada kegoncangan ini ya, jangan pusing. Biar aja lah ini yang pusing. Presiden Amerika, Pak Prabowo, biar aja itu yang pusing. Kita nggak usah pusing ya. Yang ketiga yaitu mengalami pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, saya percaya saudara nggak akan pernah kelaparan. Karena awal tahun Tuhan berfirman kepada saya akan mengambil air umatku. Dan kau tidak akan malu lagi. Kau akan kenyang. Jadi saya percaya bahwa semua jemaat nggak ada yang kelaparan. Ya. Karena itu yang saya pegang. Amin. Bahkan Tuhan berkata bahwa hidup kita akan dilentingkan seperti bola bekel. Yang tadinya dianggap rendah, yang tadinya waduh ini orang kayaknya nggak pernah ada wajah-wajah sukses dari dulu begitu. Ingat loh, kalau udah waktunya Tuhan, betul nggak? Dilentingkan orang, bisa juga nih orang. Itu koreos Tuhan, waktunya Tuhan. Ya, jadi selalu mengalami pemeliharaan Tuhan ya. Nah saya waktu itu bagikan ketika saya di Labuan Bajo, ya saya lagi ke dinas. Itu Labuan Bajo itu saya konferensi seminar atau raker pimpinannya itu di hotel yang biasa Pak Jokowi Widodo nginep ya, presiden luar negeri. Nah itu semua kaca saudara. Jadi kalau kita lagi makan siang, makan pagi, rapat itu kita lihat seperti surga aja gitu ya. Labuan Bajo yang begitu indah. Nah Tuhan kasih impresi kepada saya bahwa saya itu seperti begitu dikelilingi kaca yang tebal. Sehingga di sana ada gempa bumi nggak bisa sentuh saya, di sana ada sinar nggak bisa sentuh saya, betul nggak? Di luar terjadi kegoncangan tapi nggak bisa sentuh saya. Kenapa? Karena saya dilindungi kaca yang tebal, seperti waktu saya di Labuan Bajo. Ya, nah begitulah saudara, amin. Ya, dikelilingi ya oleh pemeliharaan Tuhan. Amin. Yang keempat, kedaulatan Tuhan dan perkenanan Tuhan terjadi. Pemerintahan Allah selalu terjadi atas hidup saudara. Percaya, selalu terhubung dengan kedaulatan. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Saudara, kalau saudara membangun pikiran yang supranatural, pertama mulut kita harus berkata, tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, itu perkataan pertama, kata kunci. Baru terbangun. Yang ketiga, selanjutnya kita menghancurkan pekerjaan iblis dan mengalahkan dunia. Ya. Jadi bukan saja Tuhan ingin kita mengalami kerajaan Allah yang tak tergoncang, tapi Tuhan ingin lewat hidup kita mengalahkan dunia. Ya. Nah, saudara, apa sih kerajaan Allah? Mungkin teman-teman konteks juga nggak tahu apa sih ciri-cirinya kerajaan Allah. Bingung kayak gimana? Kalau kerajaan Majapahit saya bisa tahu rajanya ini dan segala tentu kerajaan Allah apa ini ya? Kita lihat Roma 16 ayat yang ke-20 ya. Kok Roma 16 ayat 20 ya? Roma 14 ayat 17. Sorry Hans, Roma 14 nanti baru ke situ. Roma 14 ayat 17. Baik, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah dan minuman, tetapi soal kebenaran dari sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Jadi teman-teman, cirinya saya punya kerajaan Allah itu apa? Karena kerajaan Allah ini sulit ya didefinisikan kayak gimana sih sebetulnya nyatanya. Inilah cirinya. Kalau kau punya kebenaran, amin, kau punya firman Tuhan dalam hidupmu,
kebenaran yang memerdekakan, kau punya kerajaan Allah, betul? Kalau kau punya damai sejahtera yang daripada Tuhan, bukan damai sejahtera yang diberikan dunia itu cepat banget lenyap, tapi damai sejahtera dari Allah. Itu cirinya kerajaan Allah ada dalam hidupmu. Yang ketiga, apa? Kalau kau punya rasakan sukacita oleh karena Roh Kudus, itu berarti kau sedang mengalami kerajaan. Gampang kan? Ya, jadi kerajaan Allah itu nggak abstrak begitu. Apa cirinya? Kalau saya ada kebenaran, firman Tuhan saya hidupi, saya mengalami kemerdekaan dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengalami damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera itu sesuatu yang apa ya? Tidak ada konflik sama sekali, begitu ya? Ya, sesuatu yang no konflik lah, emosi negatif nggak ada, memiliki roh yang sehat, merdeka, itu damai sejahtera. Ya, kalau kau punya itu, percaya itulah kerajaan Allah, betul? Kalau kau punya sukacita, sukacita itu bukan hanya gembira, tapi itu buah roh yang kita walaupun kita nggak punya uang, kita bisa sukacita begitu ya, karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, kalaupun kita bersedih, kita bisa sukacita. Nah, itu ciri-ciri kita memiliki kerajaan. Amin. Jadi 3 hal ini membuktikan bahwa kita punya kerajaan. Kalau saya tidak punya damai sejahtera, berarti saya sedang tidak mengalami kerajaan. Gampang sekali digoncang. Amin. Kalau saya tidak bisa bersebut sukacita hari ini, berarti saya sedang tidak mengalami kerajaan. Saya pasti tergoncangkan. Pasti akan terjadi konflik, emosi negatif dan segala macam, betul kan? Jadi 3 hal ini harus menjadi ukuran kita, karena itulah kerajaan yang tidak tergoncang. Amin. Amin ya. Nah, kita kembali ke Roma 16 ayat yang ke-20. Ya, kita lihat ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai. Jadi damai sejahtera, kerajaan Allah yang kita miliki, yang cirinya itu damai sejahtera, itulah yang bisa menghancurkan iblis. Amin. Bagaimana caranya kalau saya menghancurkan? Ya, ketika kau punya kerajaan Allah, apa itu cirinya? Damai sejahtera. Karena sumber damai sejahtera itu yang akan menghancurkan iblis dengan segera. Bukan nanti, bukan besok. Ketika kau punya damai sejahtera, dan Tuhan, kau akan bisa menghancurkan iblis. Amin. Ya. Ya. Jadi saudara, makanya Tuhan berkata bahwa ketika kau mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan, kau pasti mengalami kemenangan demi kemenangan. Anak-anak muda banyak sekali sekarang. Anak-anak muda kena mental ya, mental health ya. Tapi saya percaya semuanya sehat di sini, amin. Justru membantu orang-orang mental health itu datang kepada Tuhan, saudara ya. Karena kita punya damai sejahtera. Karena itulah yang menghancurkan iblis. Baik, saudara ya. Satu ayat terakhir kita lihat Ibrani 12 ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Kita baca ya, ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang benar kepadanya. Ada 2 hal yang Tuhan mau kalau kita sudah menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Yang pertama, kita harus mengucap syukur karena kita tidak tergoncangkan, betul? Karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak. Yang kedua, kita beribadah dengan cara yang berkenan. Beribadah bukan hanya sekedar hari Minggu, tapi beribadah itu memberikan seluruh hidup kita menjadi persembahan hidup buat Tuhan. Amin, saudara. Jadi, saudara, bagaimana caranya saya menerima kerajaan Allah? Yang menerima kerajaan yang pertama harus lahir, yang kedua harus taat kepada firman, maka kita akan menerima kerajaan. Jangan fokus pada kegoncangan.